Saudara, buku "Mengapa Saya Sakit Tuhan" ditulis oleh Bapak Evangelis Andreas Christandai dan sudah dicetak ulang sebanyak 5 kali. Puji Tuhan, ada sepasang suami istri yang merasa diberkati oleh buku tersebut memberikan sponsor untuk mencetak ulang buku tersebut dalam edisi khusus dan dapat dibagikan secara gratis. Saya tertarik, dalam pengantar, Pak Andreas menulis bahwa pelayanan kepada orang sakit adalah penting dan genting. Karena itu beliau secara khusus menulis buku yang beliau harapkan dapat menolong untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang biasa berkecamuk di benak orang yang sedang sakit. Ketika saya tanya, mengapa Pak Andreas memilih judul sebuah pertanyaan, dengan tersenyum beliau menjawab, Pak Paul, itulah hasil endapan saya setelah bertahun-tahun melayani orang-orang sakit. Saya sengaja memilihnya karena itu pertanyaan klise yang khas dari orang-orang yang sakit. Pertanyaan tersebut tidak hanya ditanyakan oleh jemaat biasa, tapi juga bisa menyerang dokter bahkan pendeta sekalipun. Dan tentu saja akan makin heboh oleh mereka yang menderita penyakit yang kronis, tidak sembuh-sembuh, sering kambuh. Biasanya si sakit merasa makin menderita jika dia membandingkan dirinya dengan orang lain yang mengalami mukjizat, dan atau dia merasa dirinya sebagai orang yang taat, orang yang baik, orang yang telah banyak melayani Tuhan dan sesama. Tutur Pak Andreas menjelaskan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu pencerahan seobjektif mungkin atas dasar pengalaman beliau bertahun-tahun melayani orang-orang sakit dalam konseling dan doa serta tentu saja atas fakta firman Tuhan dalam Alkitab. Lanjutnya, saat sedang sakit, kita sebenarnya diajak untuk merenungkan beberapa peristiwa dalam Alkitab tentang bagaimana umat Tuhan mengatasi rasa sakit atau penyakit yang dideritanya. Tuhan memberikan waktu untuk merenungkan kembali kehidupan kita selama ini di hadapan-Nya. Membaca dan merenungkan buku, Mengapa Saya Sakit Tuhan, saat sedang sakit, kita tidak hanya dihiburkan dan diyakinkan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, tetapi juga diberi waktu untuk merenungkan diri sendiri seberapa dalam kita telah mengasihi Tuhan serta berkenan kepadanya sebelum kita jatuh sakit. Bagi saya sendiri membaca buku ini saya semakin disadarkan betapa banyak sebab seseorang menderita sakit. Karena itu kita tidak boleh merasa kurang beriman atau berpikir yang bernada sugesti negatif manakala sakit tidak sembuh-sembuh. Selamat membaca dan merenungkan buku ini. Saya, Paul Gunawan. Shalom, jumpa lagi di audiobook Mengapa Saya Sakit Tuhan? Buku ini ditulis oleh Evangelis Andreas Christandai dan didigitalkan oleh Internet Solution. Mari kita ikuti bersama dan kiranya menjadi berkat. Mengapa saya sakit? Dengan kesakitan engkau akan melahirkan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 16-19. Bacaan? Kejadian 3 ayat 1-24. Bukan Anda saja yang pernah sakit. Saya juga pernah, pendeta yang berkarunia kesembuhan pun bisa sakit. Bahkan Rasul Paulus, Timotius, Epafroditus dan mertua Petrus, pernah sakit, Matius 4 ayat 18. 2 Korintus 12 ayat 7-10, Filipi 2 ayat 27, 1 Timotius 5 ayat 23. Semula, keadaan Adam dan Hawa seperti di surga. Tidak ada sakit penyakit dan kematian. Semuanya tersedia dan mereka bahagia serta kekal. Meskipun begitu, mereka jatuh dalam dosa. Tuhan berfirman sehingga terkutuklah manusia dan lingkungannya. Binatang terkutuk, tanah terkutuk. Wanita mulai sakit waktu bersalin dan laki-laki akan lelah mencari rezeki. Akhirnya mereka mati. Hal yang menarik, Alkitab tidak menyebut Adam dan Hawa, tetapi manusia dan perempuan. Artinya, Adam dan Hawa mewakili manusia, pria dan wanita, termasuk kita. Aneh, tetapi hal yang kita lihat dan alami membuktikan kebenaran firman Tuhan. Kemana kita pergi, kita akan melihat onak dan duri. Ilalang dan tanaman kumis kucing atau putri malu, yang tumbuh bila tanah tidak digarap. Siapa yang menanam? Mengapa bukan pepaya atau mangga yang tumbuh? Bekerja walau di ruang ber-AC kalau tidak berkeringat justru mati. Teman ayah saya meninggal dunia, gara-gara ia mengecat tubuhnya waktu ikut karnaval. Sekitar 2 jam kemudian ia meninggal dunia karena pori-porinya tertutup cat. Rupanya mereka keliru memilih cat sehingga tidak bisa berkeringat.
Apa kesimpulannya? Sakit, penyakit, dan kematian merupakan bagian hidup manusia karena manusia telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Secara umum, ini konsekuensi logis sama seperti manusia juga. Menerima berkat secara umum, general blessings, hujan dan sinar matahari, Matius 5 ayat 45. Refleksi. Bukan saya sendiri yang sakit. Kalau saya sakit, itu tandanya saya orang berdosa dan saya membutuhkan juru selamat. Demikian pembacaan kali ini, kita akan bertemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Sampai bertemu dan Tuhan Yesus memberkati.